Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses keluarga pembelajar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tafsir catatan amal baik orang-orang yang berbakti dan balasan mereka di surga, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 17 sampai ayat 18 sampai ayat ke-28. Kita akan belajar tafsir dari tafsir Al-Muyassar dan mengambil juga dari tafsir-tafsir yang lain. Baik, kita membaca bersama surat Al-Mutaffifin ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'alliyin. Wa ma adraka ma 'alliyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Ayat 18 sampai ayat 21 ini tentang catatan amal baik. Catatan baik para orang-orang yang berbakti. Orang-orang yang berbakti ini, amalan baiknya terdapat dalam Aliyyin. Wa ma adraka ma Aliyun. Tahukah kamu apakah Aliyun ini? Aliyun itu adalah tempat ya yang berasal dari kata aulu, artinya tinggi. Ya. Tinggi ini merupakan tempat yang lebih luas, yang lebih mulia daripada yang di bawah. Kenapa? Karena kita gambarkan bumi. Bumi ini kita ada di bawah, dengan langit yang tinggi di atas. Lebih luas langit daripada bumi kita. Maka Aliyyin merupakan lawan kata dari Sijin. Pada ayat sebelumnya, catatan orang durhaka ada di Sijin. Sijin ini lawan katanya Aliyyin. Allah bertanya, ini merupakan pengagungan terhadap Aliyyin. Aliyyin juga dikatakan sebagai surga yang tinggi, A'lal Jannah. Allah, A'la, Aliyyin, ini merupakan tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat untuk menyimpan kitab-kitab catatan amal orang-orang yang berbakti. Hakan inama kutiba min amal muslimin la fa'aliyyin wa ma a'lamuka ayyuhar rasul ma'aliyun. Apakah itu aliyun? Ya. Wal makna min hadha su'al ta'zimun wa tafhimun li hadzal kitab wa mawdha'ihi. Aliyun itu apa? Kitabum marqum. Inna kitabahum maktubun la yazul wala yuzadu fihi wala yunqas. Kitab yang tertulis, yang tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhu wa yahfazuhu al-muqarrabuna minal malaikah. Yang disaksikan dan dijaga oleh orang malaikat-malaikat yang didekatkan. Takriman lil abrar, sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang berbakti. Wa taqdiran li juhudihim wa a'malihim shalihah, dan pengagungan terhadap kesungguhan mereka, amal baik mereka. Jika kita memiliki prestasi, maka kita ingin prestasi itu dilihat oleh orang lain. Begitu juga orang tua memiliki anak yang berprestasi, ingin prestasi ini disaksikan oleh orang lain. Maka Allah juga ingin prestasi orang-orang yang berbakti ini disaksikan oleh para malaikat. Ketika Allah menciptakan manusia, malaikat ini protes. Dikatakan malaikat yang malaikat awam, bukan malaikat tingkat tinggi, malaikat Jibril bukan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin akan menjadikan man yufsidu fiha,
orang yang merusak bumi, wa yufsikud dima, dan menumpahkan darah. Maka dengan kitab-kitab orang-orang yang berbakti ini ditempatkan di aliyin, ditempatkan di tempat yang luhur, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah, ingin menunjukkan ini adalah catatan amal hambaku yang dulu engkau meragukan tentang penciptaannya. Kita akan berbangga dengan anak-anak kita yang berprestasi. Disebarkan, diiklankan, dikasih tahu kepada yang lain. Allah juga ingin menunjukkan kepada para malaikat tentang catatan amal-amal baik orang-orang yang berbakti, ditempatkan di tempat yang mulia. Aliyin. Setelah itu, Allah menerangkan tentang balasan orang-orang yang berbakti itu. Ayat selanjutnya, ayat ke-22 sampai 28, ini tentang balasan atau surga untuk orang-orang yang berbakti. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu dalam kenikmatan. Innal muqtirina minat ta'at lafi na'imin da'imin yaumil qiyamah. Akan yaumil qiyamah mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak di hari kiamat. Naim di sini meliputi naimul qalb, naimul ruh, wa naimul badan. Kenikmatan hati, kenikmatan jiwa, dan kenikmatan badan. Kenikmatan ini, kenikmatan yang tidak akan berkurang. Kenikmatan ini jika kita menikmatinya tidak berkurang. Jika penghuni surga itu menikmati kenikmatan ini, maka kenikmatan ini adalah kenikmatan yang memuaskan, yang hilang semua perkara yang susah. Kesusahan sudah tidak ada lagi. Yang setelah meminum kenikmatan ini akan hilang semua dahaga. Alal araiki yanzurun. Alal araiki yanzurun. Alal asirrati yanzuruna ila rabbihim wa ila ma u'idda lahum min khairat. Di atas dipan-dipan. Yanzuruna ila rabbihim, melihat Tuhan mereka. Wa ila ma u'idda lahum min khairat, dan melihat kepada apa yang Allah ciptakan dari kebaikan bagi mereka. Ini adalah lawan kata dari mahjub. Di ayat yang sebelumnya itu diterangkan fujar, ya, innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Orang-orang yang durhaka akan tertutup dari rahmat Allah, dari melihat Allah. Sedangkan di sini al-abrar yanzurun alal araiki yanzurun, melihat pada kenikmatan surga, pada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan melihat kepada Allah. Dan ini adalah kenikmatan yang tertinggi di surga, melihat Allah. Ta'rifu fi wujuhihim nawqaratan na'im. Di wajah mereka terlihat bekas-bekas kenikmatan itu. Idza ra'aitahum ra'aita fi wujuhihim athar tana'umi husnan wa bahaan. Terlihat dalam wajah penghuni surga, orang-orang yang berbakti, al-abrar, kenikmatan. Orang sedih terlihat ada kesedihan dalam mukanya. Orang bahagia pun terlihat kebahagiaan dalam mukanya. Atharut tana'umi,
bekas-bekas kebahagiaan, kenikmatan itu terlihat dalam wajah al-abrar, orang-orang yang berbakti yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini kenikmatan yang banyak sekali orang-orang yang menceritakan tentang kenikmatan surga. Ada sebuah syair yang banyak dilantunkan, ini nazam nuniyah. Ya jannatun tabat wa taba na'imuha fa na'imuha baqin wa laysa bifani. Surga itu sungguh nikmat, apa-apa yang dalamnya. Kenikmatan ini baqin wa laysa bifani. Ini kekal dan tidak punah, tidak sirna. Kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga, al-abrar, orang-orang yang berbakti, termasuk yaitu yusqauna mir rahiqim maktum, yasqihim khadamuhum min khamrin jayyidin maktumun ala inaiha. Penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan berupa arak. Arak ini arak yang berbeda dengan arak di dunia, karena arak di surga tidak memabukkan. Min rohik, rohik adalah arak, maktum. Maktum ini yang dilak atau disegel. Disegel, ayat selanjutnya, khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk. Segelnya, laknya ini adalah misik. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya segel ini adalah segel yang ada campuran misiknya. Ada juga yang berpendapat bahwa bau dari arak itu akan tercium bau misik, bau wangi. Maka arak ini adalah arak yang tidak memabukkan. Arak yang tercium bau wangi, khitamuhu misk, disegel dengan misik. Waqad khutimat awaniha bi khitamin min miskin takriman li hadhil khamr. Untuk memuliakan arak ini disegelah dengan misik. Wa fi hadzal jazaa'il karim yajibu ayyatasabaqal mutasabiqun. Ini adalah balasan yang sangat mulia, maka wajib ayyatasabaqal mutasabiqun. Orang itu berlomba-lomba mendapatkan balasan ini. Bil amali bima yardallah, dengan amal yang Allah ridhoi. Wa taraka ma yuskhituhu, dan meninggalkan ma yuskhituhu, sesuatu yang membuat Allah murka. Ini adalah sebuah keharusan. Manusia itu berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan ini. Surga itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Neraka ditempatkan di tempat yang rendah. Maka untuk mendapatkan tempat yang tinggi, orang itu harus naik. Dan naik itu memang butuh perjuangan. Berbeda dengan di tempat yang di bawah, orang itu akan jatuh. Jatuh itu tidak perlu perjuangan. Maka wajib ayyatasabaqal mutasabiqun falyatanafasil mutanafisun. Orang berlomba-lomba dengan ketaatan, berlomba-lomba dengan puasa sunnah, dengan puasa, dengan zikir, dengan tasbih dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang mendatangkan ridho Allah ini dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan itu. Meskipun kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang
Allah beri rahmat. Tapi rahmat Allah akan datang dengan keridhoannya, yaitu cara mengundang ridho Allah dengan perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi, yaitu berupa mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa mizaju min tasnim. Mizajur rahid, campuran dari arak tersebut, min ma'i tasnimin fil jannah, dari air tasnim di surga. Tasnim itu apa? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air. Mata air yang meminum biha. Biha di sini sama dengan minha, al-muqarrabun. Yang minum darinya al-muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri, yang didekatkan kepada Allah. Ainan yashrabu minhal muqarrabun as-sabiqun, faya mu'addatun liyukarrimullahu biha awliya'ahu wa ahbabahu. Allah menciptakan tasnim ini untuk memuliakan kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dalam hal ini, Allah mencampurkan arak dengan tasnim, ya, mata air yang darinya orang-orang yang didekatkan pada Allah itu minum dari situ. Maka sungguh mulia orang yang mendapatkan kenikmatan dengan kenikmatan surga. Sesuatu yang disegel itu adalah sesuatu yang belum pernah dibuka. Maka memang benar, kenikmatan surga itu belum pernah dinikmati oleh orang lain kecuali penghuni surga itu. Semua penghuni surga akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah atau belum pernah disentuh oleh orang lain sebelumnya. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan. Yang manusia yang lain belum pernah menikmati ini. Jin juga belum pernah menikmati ini. Sungguh mulia orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Maka semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu. Kenikmatan surga. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah ridhoi. Allah setelah itu meridhoi kepada hambanya, dan Allah juga, ya, hamba-hamba ini meridhai Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kenikmatan surga ini adalah kenikmatan yang tiada habisnya jika kita mau mengupasnya. Ada bidadari-bidadari yang Allah ciptakan untuk melayani para penghuni surga. Maka penghuni surga tidak akan merasakan kesusahan setelah itu. Mari berhusnudzon bahwasanya kita termasuk ahli surga, kita termasuk mendapatkan ridho Allah. Karena ana inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kita yakin Allah meridai kita dengan usaha-usaha kita, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dengan sholat yang kita lakukan. Maka ketika kita tidak bermaksiat, kita tidak melanggar perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kita jauhi, kita insya Allah lebih dekat kepada ridho Allah. Allah akan meridai itu. Untuk ayat ini, ayat 18 sampai ayat 21 adalah tentang catatan amal baik. Itu terdapat dalam Aliyin. Alu artinya tinggi. Tinggi itu tempat yang luas, yang megah, yang memang berbeda dengan sijin, tempat yang rendah, tempat yang sempit. Selanjutnya adalah balasan untuk orang-orang yang berbakti. Lafi naim. Ta'rifu fi wujuhim nadratan naim. Terlihat dalam wajah orang-orang yang masuk surga adalah kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan pernah berkurang dan tidak terputus.
Semoga kita termasuk golongan ahli surga, al-abror, orang-orang yang berbakti, yang memang dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita bukan termasuk golongan fujar yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu untuk video kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.